Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kesahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kusahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Oh, kemuliaan-Mu, oh, oh. Kemuliaan-Mu Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Yang bersuka cita, saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Sebab Yesus yang baik, Yesus yang dahsyat selalu menolong engkau. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian.
bersyukur dan jiwa pun tersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Inilah pernyataan setiap kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami, Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Katakan bermazmur, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita, sukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Inilah rasa syukur kami, Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hatimu bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Dengan imanmu katakan, hadirat Allah nyata di tengah-tengah kita. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan, Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bertepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan kita, sebab Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang Tuhan tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Sama-sama katakan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku Tuhan. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang dekat, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak pernah berubah.
Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Semuanya, haleluya. Sebab Engkau gunung batu perlindungan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, kemenangan setiap kita. Mari setiap engkau yang percaya, kita lebih daripada pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan sekarang. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang, umat yang mengasihi Tuhan kita. Mari bersama saya katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan Oleh kuasa darahnya. dengan iman katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena kita apa Bapak Ibu? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji Tuhan. Katakan Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan imanmu katakan, saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang panjang buat engkau umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati bersatu hati untuk kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur memiliki Tuhan seperti Engkau
yang mengajar kami untuk berjalan bukan hanya mempercayai apa yang kami lihat, tetapi mempercayai bahwa Engkau menyertai kami, karena kami berjalan dengan iman, percaya. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi berdoa untuk sikon yang tidak menentu ini. Tetapi kami percaya Engkau senantiasa ada berjalan bersama kami. Jika Engkau sudah menyertai kami dahulu, sekarang, maka kami percaya juga Engkau akan menyertai kami esok. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan kami. Ketika Engkau campur tangan, Engkau memberkati kami, maka kami akan tetap survive. Kami bisa bertahan, bahkan kami akan terus bertumbuh secara luar biasa di dalam segala aspek hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan, yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, Tuhan akan campur tangan. Ketika kekuatan kami terbatas, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu, ajar setiap kami untuk mampu bertahan di sikon yang seperti ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan ini, biarlah boleh menjadi pegangan dan kekuatan hidup kita, supaya kita semakin hari semakin menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah sumber dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Tuhan bersama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Sungguh Engkau Bapa yang peduli, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan, aku tetap percaya. Sama-sama kita angkat suara, kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku segenap hati sama-sama kita katakan, ku percaya janji-Mu
percaya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari biarlah kesempatan hari ini kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia Allah omnipresence. Dia ada dimanapun Anda berada saat ini. Mari angkat pujianmu, mari angkat penyembahanmu. Katakan Yesus baik. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau yang layak dipuja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun melalui live streaming, tapi kami percaya ini tidak mengurangi nilai ibadah kami kepada Tuhan. Yang ada di rumah masing-masing, hamba berdoa mereka juga diberkati oleh Tuhan saat mereka mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa buat lawatan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Saatnya kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati telinga kami, hati kami, segenap tubuh jiwa roh kami diberkati, diurapi oleh Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan sungguh menjadi kekuatan yang baru bagi jemaat Tuhan, bagi kami semua yang mengikuti acara ini. Supaya kami terus boleh dikuatkan oleh Tuhan menghadapi hari-hari ini. Iman kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan tutup bungkus urapi dengan kuasa-Mu. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang memencuri firman itu bersatu hati kami tolak di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, di bulan Mei ini kita akan membahas tema Trust Him, percaya kepada Kristus. Ketika ada orang bertanya kepada saya, apa alasannya saya percaya kepada Kristus? Saya mengatakan, karena di dalam Kristus itu ada jaminan yang terindah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan khotbah dengan tema memiliki jaminan yang pasti. Di dalam Kristus kita memiliki jaminan yang pasti. Coba kita akan membacanya dari 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Iman yang sejati tidak tergantung situasi dan kondisi. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki iman yang sejati itu. Masalah dapat menerpa dan berbagai masalah kesulitan terjadi. Tetapi iman yang sejati ya tetap teguh, kokoh apapun yang terjadi. Sukacita bahkan gairah untuk melayani Tuhan akan tetap mewarnai kehidupan orang percaya di tengah-tengah kesulitan hidup apapun yang terjadi. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa ini terjadi? Karena orang percaya, orang yang ada di dalam Kristus, mereka memiliki jaminan yang pasti di dalam hidupnya. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-7 ini, kita lihat di sana diungkapkan dengan jelas sekali. Ketika orang percaya menerima surat ini, keadaan mereka bukan dalam keadaan yang baik. Keadaan mereka bukan dalam keadaan yang nyaman. Keadaan mereka bukan dalam keadaan satu situasi yang menyenangkan. Tetapi jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu, mereka dalam tertindas, dalam tekanan, dalam aniaya. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang mendapatkan hukuman yang sadis. Bahkan sejarah gereja mencatat ada orang yang dilemparkan ke dalam gua singa menjadi santapan daripada singa-singa yang kelaparan. Mereka dibunuh dengan cara yang keji dan kejam. Itulah keadaan yang dialami oleh orang percaya pada waktu itu. Tetapi kita melihat justru ya orang percaya pada waktu itu mereka tetap bersuka cita. Mereka bersyukur sekali ya kepada Tuhan. Sekalipun mereka berada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Yang tidak memungkinkan, yang tidak menguntungkan bagi orang percaya. Apa penyebabnya? Kalau kita lihat dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang 7 ini, karena mereka memiliki jaminan yang pasti. Di dalam Kristus mereka memiliki jaminan yang pasti. Nah, dari surat ini kita akan belajar melihat di dalam ayat-ayat ini ada dua jaminan yang pasti bagi orang percaya. Orang yang di dalam Kristus memiliki dua jaminan yang pasti. Yang pertama, jaminan akan masa depan. Orang yang di dalam Kristus itu memiliki masa depan yang cemerlang. Kita bisa lihat ini dicatat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini itu dibuka dengan kata terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan satu ekspresi sukacita yang timbul dari hati yang paling dalam daripada orang-orang percaya. Ekspresi sukacita ini itu bukan karena keadaan mereka itu baik, bukan karena keadaan mereka itu menyenangkan. Tetapi kita melihat bahwa ekspresi sukacita yang timbul dari kehidupan orang percaya itu justru di tengah-tengah mereka dalam keadaan aniaya yang besar pada waktu itu.
Mereka kejar ya untuk ditangkap, untuk dianiaya, untuk dihukum, bahkan hukuman mati menanti mereka. Tetapi kita melihat ya apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, reaksi yang sangat indah sekali yang terlihat muncul dari dalam kehidupan orang percaya, justru mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita itu bukan karena situasi dan kondisi, tetapi sukacita mereka ditegaskan di dalam ayat yang ketiga ini adalah karena Yesus Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali. Sehingga kita memiliki pengharapan yang indah. Kita memiliki satu jaminan pengharapan yang indah di dalam Kristus. Inilah yang dikatakan memiliki masa depan yang cemerlang itu. Dari ayat ini kita bisa melihat inilah yang dikatakan bahwa mereka memiliki masa depan yang cemerlang ketika kebangkitan Kristus itu membuat mereka dilahirkan kembali. Nah, saya percaya kebangkitan Kristus itu membuat kita dilahirkan kembali sehingga kita memiliki satu jaminan yang terindah bagi masa depan kita, jaminan yang cemerlang bagi masa depan hidup kita. Kualitas jaminan masa depan yang cemerlang itu terlihat di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini kualitas daripada jaminan yang cemerlang, masa depan yang telah disiapkan oleh Allah untuk dimiliki oleh orang yang ada di dalam Kristus, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Di dalam teks berbahasa asli, ya bagian itu memiliki pengertian warisan. Jadi bagian itu memiliki atau dapat diartikan sebagai warisan. Nah, mengapa Rasul Petrus menuliskan ini? Rasul Petrus menuliskan ini adalah untuk meyakinkan orang percaya pada waktu itu bahwa mereka memiliki satu harta yang tidak ternilai harganya. Mereka memiliki harta yang jauh lebih besar nilainya dari apapun juga yang ada di bumi ini. Inilah yang meyakinkan orang percaya. Inilah yang dikatakan masa depan yang cemerlang itu. Yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk dimiliki oleh orang percaya. Harta yang kita miliki itu adalah harta yang fana. Harta yang kita miliki itu adalah harta yang sifatnya temporer saja. Sifatnya sementara. Tetapi kita memiliki harta yang telah disiapkan oleh Allah. Ya, satu warisan yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Inilah yang memotivasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami di hari-hari ini. Kita tahu bahwa ada jaminan yang terindah yang disiapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Kalau kita berbicara jaminan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada anak saya, ya, bagaimana nantinya masa depan hidup kamu? Ya, dia mengatakan saya punya asuransi. Bagaimana kalau kamu sakit? Dia katakan saya punya asuransi. Jadi rupa-rupanya dia menjadi tenang karena ada jaminannya asuransi. Tetapi Alkitab menjanjikan kita sebagai orang percaya, ya, memberi kita satu pengharapan yang pasti, satu di mana kita itu ya bersemangat untuk hidup menjalani hari-hari ini. Kita tahu bahwa ada jaminan yang terindah, jaminan yang pasti, cemerlang yang Allah siapkan. Apa itu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu? Saya percaya ini yang menjadi kerinduan kita bersama, ya, untuk supaya nantinya, ya, ketika kita menjalani hidup ini, kalau kita tahu pasti kita ada jaminan, ya, apapun yang terjadi, kesulitan hidup yang terjadi, penderitaan hidup yang terjadi, yang dialami orang percaya hari-hari ini, kita tetap bersemangat. Artinya orang percaya akan tetap survive di tengah-tengah masalah hidup yang dialami hari-hari ini. Bagian yang kedua, kalau tadi bagian yang pertama adalah jaminan akan masa depan, yang kedua jaminan masa kini yang akan
dimiliki oleh orang percaya, yaitu jaminan masa kini. Ini dicatat di dalam ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Orang yang di dalam Kristus itu memiliki jaminan pemeliharaan Allah. Kalau tadi bagian yang pertama, orang yang di dalam Kristus itu memiliki jaminan masa depan yang cemerlang. Bagian yang kedua, orang yang di dalam Kristus memiliki jaminan pemeliharaan Allah. Di dalam ayat yang kelima, kata dipelihara dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu memiliki tensis present. Artinya pemeliharaan Allah terhadap orang percaya itu akan berlangsung terus menerus. Pemeliharaan Allah itu tidak berhenti di satu titik. Tetapi pemeliharaan Allah itu akan berlangsung secara terus menerus di dalam kehidupan orang percaya. Oh, indah sekali. Kita sebagai orang percaya, orang yang di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita punya jaminan yang indah, yaitu apa? Pemeliharaan Allah yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Dan itu akan dialami oleh orang percaya. Pemeliharaan Allah ini berhubungan langsung juga dengan secara konkret dalam kehidupan orang percaya. Allah memelihara kita dalam pekerjaan kita. Coba perhatikan, bukankah Bapak Ibu sekarang ini kita masih bekerja, usaha kita masih jalan, sekalipun mungkin keadaannya sulit. Justru saya berkata kepada teman-teman, keadaan sulit ini itu membuat kita menjadi kreatif. Kita mulai berpikir, ya cara bagaimana untuk supaya kita bisa survive. Cara apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mendapatkan pendapatan. Ya untuk menutupi ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang terus jalan, yang tidak pernah berhenti ini. Bukankah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah secara konkret itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pemeliharaan Allah juga secara konkret itu terjadi dalam setiap rumah tangga yang ada. Sekalipun mungkin di tengah-tengah keadaan sulit, masalah terus terjadi, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi orang percaya dalam kehidupan rumah tangganya terus dipelihara oleh Tuhan. Coba ada enggak sekarang ini orang percaya yang di dalam rumahnya itu sudah enggak bisa makan, ya makannya tidak tersedia. Saya bertanya kepada karyawan yang saya pimpin, di rumah kamu masih ada makanan ya? Oh masih ada Pak, pada waktu gajian saya beli bahan makanan banyak-banyak. Pada waktu saya terima uang, saya beli beras yang banyak, saya beli Indomie, ya beli macam-macam untuk persediaan di dalam rumah. Masih makan. Saya katakan, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Ini jaminan yang indah tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kemudian Allah juga secara konkret itu memelihara kita dalam studi, dalam pendidikan. Yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ya sekalipun mungkin saudara mungkin kuliah secara online, belajar di rumah. Tapi kan masih kuliah. Tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Allah itu dalam semua aspek kehidupan ini. Kita terus dipelihara oleh Allah. Sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa bergerak, bernapas bukan? Ya itu bukti nyata bahwa kita dipelihara terus oleh Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa kata dipelihara itu ya menggunakan tensis present, itu berarti bahwa pemeliharaan Allah itu terus menerus ya terjadi, berlangsung di dalam kehidupan orang yang percaya. Indah sekali. Kemudian pemeliharaan Allah itu berhubungan langsung dalam kehidupan orang percaya juga secara praktis. Kalau kita melihat penegasan yang indah sekali dicatat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh indah sekali ya janji firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Secara khusus ayat ini itu berhubungan dengan uang. Artinya dengan kata lain, ayat ini sedang mengungkapkan kepada kita bahwa jaminan hidup kita, jaminan hidup orang percaya itu bukan uang.
Jaminan hidup orang percaya itu bukan harta. Sekalipun kita butuh uang dan kita butuh harta. Tetapi jaminan hidup orang percaya itu adalah ketika Allah tidak membiarkan kita hidup sendirian. Jaminan Allah kepada orang percaya adalah ketika Allah dia terus menuntun, memelihara kehidupan orang percaya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Indah sekali. Ini adalah janji ya di mana Allah akan terus memelihara hidup kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui dua hal ini, ya, dua jaminan yang indah yang Tuhan telah katakan di dalam firman-Nya. Ini menjadi satu kekuatan yang baru, jadi pegangan hidup kita. Sehingga hari-hari ini kita akan terus bersemangat sekalipun dikatakan bahwa masalah itu terus terjadi, menerpa, menimpa kehidupan kita. Sebagai umat manusia, tidak hanya orang Kristen saja, tapi orang Kristen ada di dalamnya. Ya, dengan kejadian yang ada, yang terjadi, dengan virus corona yang terus merajalela di sana sini. Ya, itu menimbulkan satu ketakutan. Tetapi orang percaya itu akan tetap teguh. Karena apa? Ada jaminan yang terindah yang Tuhan telah siapkan untuk dimiliki oleh orang percaya. Ini menjadi sukacita kita. Kita akan terus bersukacita apapun yang akan terjadi. Di bagian yang terakhir kita melihat penutupnya. Di dalam ayat 6 dikatakan dan 7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Bergembiralah akan hal itu. Apa hal itu? Dikatakan di ayat yang ke-6 ini. Hal itu, ya, itu mengacu kepada pemeliharaan Allah yang akan datang. Pemeliharaan Allah terhadap jaminan yang pasti cemerlang bagi orang percaya. Dan jaminan pemeliharaan Allah dalam kehidupan yang terus-menerus terjadi dan dirasakan oleh orang percaya. Hal itu. Bergembiralah sungguh-sungguh akan hal itu. Bahwa engkau punya jaminan yang indah bagi masa depan hidupmu. Yesus katakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata sekalipun artinya bahwa pemeliharaan Allah itu tidak membuat kita itu luput dari masalah. Pemeliharaan Allah itu tidak membuat kita luput dari sakit penyakit, dari kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi ada kalanya kesulitan hidup, sakit penyakit yang kita alami, itu merupakan satu ujian bagi orang percaya. Di ayat 7 dikatakan semuanya itu maksudnya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah di tengah-tengah penderitaan hidup yang kita alami? Apakah di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita rasakan saat ini? Ya, masihkah kita mau bertahan dalam iman kita kepada Kristus? Ini jelas sekali di ayat yang ke-7 dikatakan. Maksud semuanya itu. Maksudnya adalah semua kesulitan hidup yang kita alami. Yang dialami oleh orang percaya. Itu untuk membuktikan kemurnian imanmu di hadapan Tuhan. Apakah imanmu ini iman yang murni? Apakah imanmu ini adalah iman yang sejati? Iman yang sejati adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi, orang percaya akan tetap strong, akan tetap kuat, akan tetap kokoh, berdiri, mantap di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya percaya ini semuanya menjadi kekuatan kita. Sebagai orang percaya, kita tahu sekarang ya mengapa kita kuat, mengapa iman kita tetap berdiri teguh. Mengapa kita tetap mantap ikut Yesus? Karena kita tahu di dalam Dia, di dalam Kristus ada jaminan yang indah, ada jaminan yang cemerlang bagi masa depan hidup kita yang akan datang maupun saat ini, saat sekarang ini kita terus dipelihara oleh Tuhan. Masalah yang kita alami itu ada kalanya untuk mengizinkan kita diuji oleh Tuhan supaya kita akan keluar ya dengan iman yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika engkau ikut Yesus maka semuanya berjalan lancar. Maka tidak ada masalah hidup ini, tidak ada sakit penyakit yang engkau akan alami. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Ada kalanya Dia izinkan itu terjadi.
Ayat 7 kan jelas sekali dikatakan, firman Allah katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang sementara beribadah di rumah masing-masing, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu membuka kembali wawasan kita. Bahwa kita tahu, kita punya jaminan yang terindah. Jaminan yang cemerlang, yang telah dipersiapkan oleh Allah. Inilah yang memotivasi hidup kita. Sehingga kita tetap kuat. Kita akan terus kuat dan tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar hari ini. Meteraikan itu di dalam hati kami yang paling dalam. Kami tahu situasi dan kondisi sekarang ini itu tidak memungkinkan bagi kami sebagai orang percaya. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya, kami memiliki jaminan yang indah itu. Jaminan yang indah yang cemerlang, yang akan datang. Bahkan hari ini, saat ini kami terus dipelihara oleh Tuhan. Itu yang menguatkan kami untuk kami terus berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan iman percaya kami kepada Kristus. Karena kami tahu satu kali kelak Tuhan jaminan itu akan menjadi bagian kami sungguh-sungguh. Yaitu keselamatan jiwa kami. Bukankah itu jauh lebih berarti daripada emas yang fana yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami merindukan itu Tuhan. Pelihara terus kami selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di mana saja mereka ada. Mereka ada diam di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Nah, pergumulan inilah yang harus kita menangkan untuk kita mendapatkan level pertama dari iman. Kita mampu melihat. Melihat baru kemudian kita percaya. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri dan arahkan hati kita pada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang
Bapak, kami mengucap syukur jika ibadah kali ini, hari ini sudah Engkau berkati, sehingga mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap kami, baik kami yang menyampaikan, kami yang melayani, maupun kami yang dilayani di rumah, mendapat berkat dari Tuhan. Bapak, sekali lagi hamba berdoa untuk pemerintah yang ada, kiranya Tuhan sendiri akan berkati, supaya dengan segala daya dan upaya, bisa menghentikan virus ini dari Indonesia, dan bisa kembali bangkit, terutama membangkitkan perekonomian negara kami. Terima kasih Bapak, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Bapak Ibu boleh mengaminkan setiap berkat yang diucapkan. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, dan setiap kami yang ibadah online di rumah, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh